ada menteri yang setor uang, Mas. Mana ada kayak gitu? Ya dibuktikan aja kalau ada ya. Saya nggak duga bahwa akan berlanjut jadi masalah pengadilan lagi. Kami mengimbau dan mempersilahkan masyarakat untuk dapat menyampaikan ke KPK, membuat laporan sehingga apa yang disangkakan bisa jelas nanti ditelusuri dan tidak menjadi fitnah. Buat apa dilaporkan sesuatu yang justru akan menimbulkan kehebohan baru itu? Harus setor sama anak-anaknya Mulyono. Pantesan hartanya semakin melimpah. Ada hartanya Mulyono tuh dimakan untuk tujuh turunan. Gak bakalan habis. Udah mengeruk semuanya dari pertambangan, dari ini, dari perjudian online. Aduh, lengkap. Saya akan terus kasih argumen. Tapi saya mencintai bangsa ini. Yang saya nggak cintai adalah politisi busuk. Yang saya cintai adalah pejabat busuk. Presiden busuk, menteri busuk. Ngapain cintain mereka tuh? Bahwa saya telah menikmati hasil kinerja Pak Jokowi selama 10 tahun ini dengan program-programnya. Dan yang paling saya rasakan itu adalah program Kartu Indonesia Sehat atau KIS. Halo sobat-sobat sudut pandang, waduh gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya kalau barengan sama aku di sini, aku ingin ngajakin kalian nih untuk mencari info menarik apa ya hari ini? Kayaknya aku kasih clue aja deh ya. Jadi cluenya hari ini tuh ada soal berkaitan dengan Mas Gibran. Kayaknya kalian udah mulai tahu nih kalau pancingannya tuh Mas Gibran. Terus ada Bung Rocky juga. Terus ada juga netizen yang memberikan respon. Wah, kira-kira clue-clue apakah itu? Yuk, tidak usah berlama-lama, langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Minta tanggapan sedikit tentang pernyataannya Pak Rocky Gerung tuh, Mas, yang katanya setiap Sabtu dulu ada menteri yang setor uang, Mas. Mana ada kayak gitu? Ya dibuktikan aja kalau ada ya. Mbak, ya Mbak. Itu sudah distempel hukum Mbak. Jadi ojo mbok takon kene lah. Untuk memastikan aja, Mas. Tuh, Bung Rocky langsung dijawab tuh sama Mas Gibran, ditantang katanya, coba buktikan ya. Kalau emang Bung Rocky itu punya buktinya dari apa yang sudah dikatakan kemarin, coba dibuktikan ya. Coba dong Bung Rocky dibuktikan, karena ini masyarakat pada heboh nih soal hal itu gitu. Kayaknya pengen banget tahu gitu ya bukti dari Bung Rocky nih. Atau sebenarnya masyarakat tertentu ya tidak tanpa bukti pun sudah seneng nih dengan adanya info itu, karena itu bisa membuat kegaduhan-kegaduhan yang menyebabkan nanti citranya Pak Jokowi turun gitu, ikut turun ya kan, karena itu anaknya Pak Jokowi ya. Mungkinkah seperti itu? Saya nggak duga bahwa akan berlanjut jadi masalah pengadilan lagi. Jadi kalau saya dilaporkan atas dasar pemberitaan iNews itu juga agak absurd, karena kan saya kemarin menerangkan itu pada FNN. Tetapi masalahnya adalah buat apa dilaporkan sesuatu yang justru akan menimbulkan kehebohan baru itu. Jadi kalau pakai prinsip undang-undang ITE, ya pasti justru karena dilaporkan maka timbul kehebohan itu, dan orang akan hubungkan lagi itu bahwa dinasti Jokowi itu doyannya lapor-melapor itu. Padahal sebetulnya insinuasi udah berlangsung dari awal itu bahwa Jokowi atau keluarga Jokowi itu potensial untuk dipersoalkan, karena nanti mungkin setelah dia lengser karena dugaan-dugaan money laundering segala macam, atau korupsi, keistimewaan, jual beli pengaruh. Widih, Bung Rocky tidak menyangka kalau ini bakal berlanjut katanya. Wah, kalau gimana ya? Omongan Bung Rocky tuh seringkali memancing hal-hal yang jadi tanda tanya besar gitu loh. Karena ketika Bung Rocky mengatakan hal ini ya, yang menurut orang-orang itu ada juga yang berpendapat kalau Bung Rocky itu keceplosan ngomong ini tuh ya. Tapi yang jadi pertanyaan adalah buktinya tuh nggak ada gitu loh. Bung Rocky sampai detik ini pun kayak tidak ngasih tahu buktinya apa. Malah Bung Rocky memberikan statement baru nih. Kalau semisalkan Bung Rocky ini dilaporkan, ya pada intinya tidak apa-apa, malah ini menimbulkan kegaduhan.
Makanya Bung Rocky, kalau buat statement itu ya yang wajar-wajar aja gitu loh. Karena selama ini Bung Rocky buat statementnya selalu bikin gaduh sih. Ya kan, ini bukan kali pertama loh ya. Ini sudah kali kesekian gitu statement Bung Rocky itu membuat gaduh kita semuanya. Ya, jadi tentunya KPK bekerja berdasarkan prosedur dan kerangka hukum. Bila ada masyarakat yang mengetahui adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara maupun pegawai negeri, kami menghimbau dan mempersilahkan masyarakat untuk dapat menyampaikan ke KPK, membuat laporan sehingga apa yang disangkakan bisa jelas nanti ditelusuri dan tidak menjadi fitnah atau hoax lah kalau sekarang disampaikan. Jadi kita membuka diri ke pengaduan ke Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat. Silakan bagi yang merasa memiliki informasi itu ada channel-channelnya, tidak harus datang langsung tapi bisa melalui website ya yang nanti bisa dilihat di kpk.go.id. Izin penegasan aja nih, berarti yang ngelapor misalnya Rocky Gerung kan tahu, berarti harus Rocky Gerungnya, nggak bisa dari kayak netizen dari KPK itu kayak rame di Twitter jadi kayak ya udah deh kita angkat aja karena ini rame gitu, itu nggak bisa. Ya secara prosedur bahan itu bisa dikumpulkan melalui open source, tetapi perlu ada orang yang melaporkan. Jadi perlu ada initial report lah. Tapi atas dugaan-dugaan tersebut KPK tidak diam saja, tetap mengumpulkan. Jadi begitu nanti ada laporan yang masuk tentunya bisa lebih cepat. Oh, tuh. Ini kayaknya cocok nih sindiran ini untuk Bung Rocky ya. Kalau memang tahu ya silakan nanti dilaporkan gitu. Bung Rocky itu tuh sudah dibukakan pintu dari KPK ya. Kalau misalkan masyarakat ya, Bung Rocky juga masyarakat Indonesia ya. Masyarakat tahu info soal hal-hal semacam itu, silakan dilaporkan. Jangan cuma membuat gembar-gembar di televisi aja, di acara-acara atau di sosial media aja, tapi ya dibuktikan dong. Langsung lapor KPK, ngasih tahu buktinya atau gimana gitu. Kan biar ini tuh apa yang dikatakan Bung Rocky ini valid gitu loh. Biar orang-orang itu ya tahu gitu loh kalau apa yang dikatakan Bung Rocky itu bukan sekedar omong kosong aja. Karena kalau sejauh ini selama Bung Rocky belum ngasih tahu buktinya, ya jangan nyalahin masyarakat kalau masyarakat itu masih berpikir apa yang dikatakan oleh Bung Rocky itu hanya sebatas omong kosong aja. Woi, enak dong jadi Mulyono sama keluarganya in the gang, ya kan? Pengusaha kalau usahanya nggak diganggu, harus setor sama anak-anaknya Mulyono. Pantesan hartanya semakin melimpah. Setoran tuh dari Pruis Pertambangan, dari ini, pokoknya banyak deh pokoknya usaha kalian, ya kan? Mau usaha supermarket, perhotelan, apa semuanya. Kalau usaha lu kepingin aman, harus setor sama anaknya Mulyono. Keren kan negara ini? Makanya kalian, ya kan? Tawa lagi. Aduh, negara ini negara Konoha. Rusak sama Mulyono. Aduh, ya ampun. Ada hartanya Mulyono tuh dimakan untuk tujuh turunan. Gak bakalan habis. Udah mengeruk semuanya, dari pertambangan, dari ini, dari perjudian online. Aduh, lengkap. Ya kan? Menjabat 10 tahun, hartanya sudah tidak bisa tidak bisa diukur. Udah triliunan. Keren loh. Terus pemujanya, penjilatnya yang suka jilatin pantatnya Mulyono dapat apa?
dapat bayar pajak. Pajaknya kan semakin naik, ya kan? Salam Aras. Bahagia bener nih kayaknya. Kayaknya Miss Julid ini ya, entah mbak atau mas atau tante atau om ini, lama banget nih nggak lewat di FYP ku. Dan kali ini lewat di FYP ku dengan merespon apa yang jadi pemberitaan akhir-akhir ini soal statementnya Rocky Gerung yang katanya Mas Gibran itu menerima uang dari menterinya Pak Jokowi. Nah, hal itu diduga sebagai sebagai syarat atau kunci biar nanti tidak diganti oleh Pak Jokowi, tidak di reshuffle gitu. Pertanyaanku sama nih kayak tadi. Kalau Bung Rocky Gerung belum bisa membuktikan apa yang menjadi statementnya ini beneran gitu ya, belum bisa membuktikan datanya mana. Ini sama yang akan aku tanyakan sama Mbak atau Masnya ini. Gitu. Emang Mbak atau Masnya ini sumbernya dari mana? Jangan-jangan ini udah keluar-keluar nih ya di sosial media ya kan? Keluar-keluar ternyata waktu ditanya buktinya, oh dari Rocky Gerung. Kan sama aja ya kan? Sama aja gitu loh. Dan kalau selama ini aku ngeliat juga gitu ya, mungkin kalian bisa lihat lah di akun mbaknya ini. Di akunnya ini tuh sering banget gitu ya, menjelek-jelekkan Pak Jokowi gitu. Ini kan ya sudah tahu lah ini barisan dari mana gitu. Semua hal soal Pak Jokowi itu dikomentari dengan arah negatif. Emang sakit hatinya belum sembuh kayaknya ya. Kan juga dalam perdebatan. Debat itu adalah kemampuan untuk mengolah argumentasi itu. Itu aja. Sebagai dosen, saya mengajar dari S1 sampai S3. Ayo bayangin coba. Dengan metodologi yang sama itu. Cara berpikir. Jadi bagi saya nggak ada soal itu. Saya akan terus kasih kritik. Saya akan terus kasih argumen. Tapi saya mencintai bangsa ini. Negeri ini saya cintai. Yang saya nggak cintai adalah politisi busuk. Yang saya cintai adalah pejabat busuk. Presiden busuk, menteri busuk. Ngapain cintain mereka? Mereka umurnya 5 tahun. Bangsa ini umurnya sepanjang hidup. Itu poinnya. Wih, menarik nih. Bung Rocky katanya akan terus mengkritik ya, memberi argumen soal negara ini karena mencintai negara ini gitu loh. Tapi kalau selama ini aku lihat ya, yang ini menurutku pribadi yang selama ini aku amati, kayaknya Bung Rocky itu kalau untuk hal-hal tertentu ya, khususnya kayak Pak Jokowi, kayak keluarganya Pak Jokowi, terus ada beberapa tokoh yang lain, itu jatuhnya bukan kritik lagi deh kayaknya. Itu jatuhnya tuh sudah menghina dengan kosakata yang ngawur yang dipilih oleh Bung Rocky untuk mengutarakan itu ya, yang menurutku sangat tidak pantas sekali, tidak baik, apalagi itu di sosial media sangat cepat sekali tersebar, yang nonton pun juga ada kemungkinan anak-anak juga, yang ada kemungkinan juga untuk ditiru juga gitu, jadi tidak pas lah gitu. Kalau Bung Rocky mengatakan sudah mengajar seseorang dari S1 sampai S3, harusnya Bung Rocky juga lebih bisa berpikir gimana cara olah katanya, bagaimana pemilihan kosakata yang baik untuk disampaikan seperti itu. Atau mungkin memang karakternya Bung Rocky udah seperti itu ya. Disanjung 195 negara, dolar dihancurkan. Ekonomi NKRI di atas Cina dan Amerika. Memang gaya kepemimpinan dari presidensi itu dekat dengan rakyat dan betul-betul presidensi itu memahami masalah yang dihadapi oleh rakyat, sehingga yang saya baca kemiskinan di RRT bisa turun drastis karena polisi yang beliau sangat tajam sekali. Well, indeed, obviously, that's a major endeavor for Indonesia, and clearly it provides lots of opportunities also for companies, so to say, building a new city. So, of course, from our side, we are very much willing to facilitate that it's done. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai rakyat Indonesia yang selama 10 tahun ini telah dipimpin oleh Presiden Joko Widodo bersaksi
dengan sesungguh-sungguhnya bahwa saya telah menikmati hasil kinerja Pak Jokowi selama 10 tahun ini dengan program-programnya. Dan yang paling saya rasakan itu adalah program Kartu Indonesia Sehat atau KIS, di mana selama 5 tahun terakhir ini saya telah memanfaatkan Kartu Indonesia Sehat itu dengan sangat baik sekali, di mana orang tua saya selama 5 tahun terakhir ini telah 2 kali melakukan operasi jantung, dan alhamdulillah berkat adanya Kartu Indonesia Sehat ini, biaya yang sekitar ratusan juta saya tidak mengeluarkan biaya sepeser pun. Kenapa video ini saya buat? Karena saya belakangan ini sangat-sangat miris melihat beberapa oknum mahasiswa yang sedang berusaha untuk menjatuhkan Pak Jokowi. Jika video ini lewat di beranda kalian, saya mengajak kalian yang juga merasakan program-program dari Pak Jokowi, mari kita buat video kesaksian bahwa Pak Jokowi selama ini telah bekerja dengan baik. Dan mari kita kawal pemerintahan Pak Jokowi sampai tuntas di bulan Oktober. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nih bukti-bukti bagaimana di tengah-tengah orang-orang ingin menjatuhkan Pak Jokowi, ingin mengolok-olok Pak Jokowi, ingin menjatuhkan citranya Pak Jokowi, semuanya hal buruk lah ya. Masih ada orang, ini salah satunya, masyarakat Indonesia yang mengakui bagaimana Pak Jokowi itu sudah berhasil membawa perubahan untuk Indonesia. Ini tadi kesaksian dari seseorang yang mengatakan bahwa selama ini sudah merasakan 10 tahun ini sudah merasakan kinerjanya Pak Jokowi, dan ada kebijakan-kebijakannya Pak Jokowi yang membantu dia. Wah, akhir-akhir ini tuh banyak banget ya serangan-serangan yang dilancarkan untuk Pak Jokowi. Luar biasa sekali lah ini pokoknya. Kayak kok bisa barengan gitu loh, timingnya tuh pas banget. Yang ini mulai redup misalkan, terus yang ini naik, terus ini redup, ada lagi naik. Kalau nggak gitu barengan tuh waktunya. Kayak wah, kalau jadi Pak Jokowi mungkin, kalau aku di posisinya Pak Jokowi ya kan nggak kuat deh kayaknya. Berat banget soalnya ini tuh. Wah, gimana nih kalau pendapat dari sobat-sobat sudut pandang semuanya mengenai video kita hari ini? Yuk langsung tulis di kolom komentar ya. Dan sobat-sobat semuanya, terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Sayangnya kita harus akhiri dulu video kita hari ini sampai di sini. Tapi tenang aja karena besok insya Allah kita akan kembali lagi. Jadi jangan lupa diklik tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku Jub pamit undur diri dulu. Sampai jumpa dan terima kasih.